Memang ini angka yang mungkin di luar ekspektasi ya pasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya positif dan juga sudah di angka 2,6%. Dan keadaannya tadi padahal suku bunga masih dalam keadaan yang tinggi tadi. Tapi memang kita mesti menyadari bahwa suku bunga memang difokuskan ke inflasi. Tadinya diduga bakal membuat ekonomi mengalami terkontraksi. Ternyata malah kondisinya membaik. Sementara kalau boleh sebut ini kelihatannya memang korporasinya. Jadi biarpun ada faktor-faktor penyebabnya, tapi korporasinya memang menjanjikan. Korporasi yang ada di Amerika Serikat ini. Mungkin begitu dulu yang dapat kami sampaikan. Oke, kalau dari Anda seperti apa Bu Sri? Apakah akan kemudian The Fed ini akan tetap agresif dengan kenaikan suku bunganya di tengah perbaikan yang terjadi? Angka-angka data serapan tenaga kerja juga bagus gitu kan. Tambah lagi dengan perbaikan ekonomi yang tercermin dalam PDB gitu ya. Kayaknya akan jauh lebih menuju ke agresivitasan The Fed nih. Anda melihatnya seperti apa? Saya kira begini ya, kalau kita cermati konstelasi ekonomi secara global ini kan ya kita juga mendengar di Indonesia selalu disampaikan tahun depan akan gelap gitu ya, dan juga ketakutan inflasi yang meningkat di banyak negara. Meskipun di Amerika memang benar sebenarnya nampaknya data yang terbaru itu ada tanda-tanda perbaikan, tapi jangan lupa bahwa juga beberapa expert, orang-orang yang kita anggap kredibel ya, seperti Nouriel Roubini mengatakan bahwa era baru Great Stagflationary Instability, dan juga ada kekhawatiran double dip di US ya, karena memang kekhawatiran ya bahwa memang ada prediksi ekonomi akan membaik, tapi nanti kemudian akan mengalami tekanan lagi yang nampaknya kalau dari beberapa orang tadi ya itu menyatakan akan lebih buruk dari yang sudah ada. Nah, harapan kita tentu saja tidak seperti itu ya, meskipun nampaknya kekhawatiran bahwa Amerika mengalami double dip ataupun great stagflation instability itu masih juga berada. Dan juga di Amerika nampaknya di The Fed sendiri tadi kan disampaikan juga nampaknya tidak satu suara. Menurut saya Amerika biasanya kalau dengan inflasi itu juga berhati-hati ya, karena kan dampaknya ya, sehingga kalau kita cermati sebenarnya The Fed itu jarang sekali menaikkan suku bunga tajam ya. Sebenarnya kemarin sudah sekali ya. Biasanya kalau naik itu pelan-pelan ya, paling 25 basis poin, 50, kemarin kan sempat 75 basis poin, seingat saya 2 kali ya. Dan menurunkan kadang-kadang malahan bisa tajam ya. Oleh karena itulah saya kira memang, dan mungkin juga melihat perkembangan internasional, ini kan kita juga di G20 sendiri juga pengennya recover together gitu ya. Tidak ingin ada hard landing, tapi untuk kepentingan US sendiri, saya kira ya mereka kalaupun kenaikan suku bunga tidak akan tajam lagi lah ya. Oke, baik Bu Sri. Pak Wilam, sebenarnya berapa sih peluang kenaikan suku bunga The Fed lagi yang bisa ditempuh begitu ya dengan hasil rilis PDB di 2022 ini? Baik, jadi tampaknya, jadi kalau lihat tadi ya, menyambung Ibu Sri tadi, jadi kelihatannya inflasi pun dalam keadaan yang menurun. Nah, padahal itu yang menjadi concern dari suku bunga. Hawkish yang dari The Fed ini itu dipengaruhi oleh tadi, tapi polanya ada kecenderungan inflasinya menurun, ekonominya kemudian terlihat membaik, dan memang tak diduga ya karena 2 triwulan berturut-turut udah minus, tapi kalau sampai triwulan berikutnya juga plus lagi, kita bisa ya jadi minimal 2 triwulan turun recession, tentu saja kebalikannya minimal 2 triwulan meningkat, kita malah bisa sebut recovery. Nah, dalam kondisi seperti itu kita menyadari bahwa penentuan suku bunganya menjadi dilematis tadi ya, kalau masih dinaikkan juga. Di satu sisi untuk menekan supaya inflasi semakin turun ya, konsisten di bawah 5%, bahkan konsisten di bawah 4 dan 3%. Tapi pada pihak lain tadi ya, ekonomi juga tetap terdorong. Jadi memang istilahnya probabilitasnya ya, mungkin bisa saja naik dengan target inflasi yang semakin rendah. Bisa juga sih tetap
Oke. pergerakan suku bunganya. Dan ini surprising. 4,75 sampai 5% target incaran suku bunga The Fed masuk akal kan menurut Anda? Dengan perbaikan-perbaikan yang sudah terjadi. Jadi agresivitasnya masih akan terus dijaga gitu loh The Fed. Betul. Tapi kayaknya tadi ya kalau dari Dewan Gubernurnya kelihatannya posisi bisa menjadi tadi ada pihak-pihak yang mulai merasa bahwa sudah tidak begitu perlu karena keadaan membaik. Dan saya kira ya, meskipun ada komponen yang disebut ya bahwa komponen pendorong dari ekonomi yang membaik ini dari ekspor, dari konsumsi, tapi saya menghormati korporasi mereka baik yang IT based maupun yang retail atau mungkin tambang atau energi dalam hal ini itu menunjukkan performa yang memang bagus. Jadi perusahaan-perusahaan atau korporasi makanya tak heran di dunia capital market dan sebagainya juga menunjukkan performa yang bagus karena korporasi yang mulai kita sebut lah mungkin geng-geng IT based, Microsoft, Alphabet, Meta dan Google atau itu Alphabet tadi ya. Itu menunjukkan performa yang memang baik. Termasuk juga di Berarti probabilitasnya bisa jadi naik ya di pekan depan ya Pak? Untuk suku bunganya jadi probabilitas itu sama kok. Jadi kelihatannya di pertentangan terjadi mungkin di Dewan Gubernur. Tapi mungkin sementara masih menang yang mengharapkan kenaikan. Kenaikan. Tapi tidak setinggi yang pada bulan-bulan sebelumnya. Sebelumnya, oke.